Selamat siang, perkenalkan nama saya Nina Septini dengan NIM A1A022128. Sebelum kita ke pembahasan, izinkan saya mengucapkan rasa terima kasih kepada Bapak Zedi Mutakin, SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Judul yang saya ambil pada makalah ini yaitu Politik Strategi Nasional dalam Konteks Pembangunan Nasional, yang dimana subbabnya ada 6. Yang pertama, pengertian politik dan strategi nasional. Yang kedua, ada dasar pemikiran penyusunan politik dan strategi nasional. Yang ketiga, ada penyusunan politik dan strategi nasional. Yang keempat, ada stratifikasi politik nasional. Yang kelima, ada implementasi politik dan strategi nasional. Yang keenam, ada politik pembangunan nasional. Baik, yang pertama itu ada pengertian politik dan strategi nasional, di mana pengertian politik secara etimologi, kata politik berasal dari bahasa Yunani, yakni politis. Politis berasal dari akar kata polis dan tis. Polis mengandung arti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri, yaitu negara, sedangkan tis mengandung arti urusan. Dalam bahasa Indonesia, politik dalam arti politis mempunyai makna kepentingan umum warga negara suatu bangsa. Politik merupakan suatu rangkaian asas, prinsip, keadaan, jalan, cara, dan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu yang kita kehendaki. Dalam bahasa Inggris, politik adalah suatu rangkaian asas, prinsip, keadaan, dan cara alat yang digunakan untuk mencapai cita-cita yang tujuan tertentu. Dengan demikian, politik membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan umum, dan distribusi atau alokasi sumber daya. Sedangkan pengertian politik dan strategi nasional. Politik nasional adalah asas, haluan, usaha, serta kebijaksanaan tentang pembinaan, perencanaan, pengembangan, pemeliharaan, dan pengendalian serta penggunaan kekuatan nasional untuk mencapai tujuan nasional. Strategi nasional disusun untuk pelaksanaan politik nasional, misalnya strategi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Dengan demikian, strategi nasional adalah cara untuk melaksanakan politik nasional dalam arti mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan oleh politik nasional. Kemudian selanjutnya pembahasan yang kedua ada dasar pemikiran penyusunan politik dan strategi nasional, di mana penyusunan politik dan strategi nasional perlu memahami pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam sistem manajemen nasional yang berdasarkan ideologi Pancasila, UUD 1945, wawasan Nusantara, dan ketahanan nasional. Landasan pemikiran dalam manajemen sangat penting sebagai kerangka acuan dalam penyusunan politik strategi nasional, karena di dalamnya terkandung dasar negara, cita-cita nasional, dan konsep strategi bangsa Indonesia. Yang ketiga ada penyusunan politik dan strategi nasional, yang dimana mekanisme penyusunan politik strategi nasional di tingkat suprastruktur politik diatur oleh Presiden. Presiden bukan lagi sebagai mandataris MPR sejak pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat pada tahun 2004, karena presiden dipilih langsung oleh rakyat dalam menjalankan pemerintahan. Berpegang pada visi dan misi presiden yang disampaikan pada waktu sidang MPR, visi dan misi inilah yang dijadikan politik strategi dalam menjalankan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan selama 5 tahun. Kemudian pembahasan yang keempat ada stratifikasi politik nasional, yang dimana memiliki bagian 5. Yang pertama itu tingkat penentu kebijakan puncak yang dilakukan oleh MPR dibagi menjadi 2, yang meliputi kebijakan tertinggi yang menyeluruh secara nasional dan mencangkup
penentuan Undang-Undang Dasar menitip beratkan pada masalah makro politik bangsa dan negara yang merumuskan idaman nasional berdasarkan falsafah Pancasila dan Undang-Undang 1945. Yang kedua ada dalam hal dan keadaan yang menyangkut kekuasaan kepala negara seperti tercantum pada pasal 10 sampai 15 UUD 1945, tingkat penentu kebijakan puncak termasuk kewenangan presiden sebagai kepala negara. Bagian yang kedua ada tingkat kebijakan umum merupakan tingkat kebijakan di bawah tingkat kebijakan puncak yang lingkupnya menyeluruh nasional dan berisi mengenai masalah-masalah makro strategi nasional guna mencapai idaman nasional dalam situasi dan kondisi tertentu. Yang ketiga ada tingkat penentu kebijakan khusus, yang dimana kebijakan terhadap suatu bidang utama pemerintahan. Kebijakan ini adalah penjabaran kebijakan umum guna merumuskan strategi, administrasi, sistem dan prosedur dalam bidang tersebut. Wewenang kebijakan khusus ini berada di tangan menteri berdasarkan kebijakan tingkat di atasnya. Kemudian yang keempat ada tingkat penentu kebijakan teknis, di mana kebijakan dalam satu sektor dari bidang utama dalam bentuk prosedur serta teknik untuk mengimplementasikan rencana program dan kegiatan. Yang kelima ada tingkat penentu kebijakan daerah. Nah, dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada wewenang penentu pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat di daerah terletak pada gubernur dalam kedudukannya sebagai wakil pemerintah pusat di daerahnya masing-masing. Yang kedua ada kepala daerah berwenang mengeluarkan kebijakan pemerintahan daerah dengan persetujuan DPRD. Kebijakan tersebut berbentuk peraturan daerah, perda tingkat 1 atau 2. Pembahasan yang kelima ada implementasi politik dan strategi nasional. Nasional dibagi menjadi dua, yaitu implementasi politik dan strategi nasional di bidang hukum dan implementasi politik strategi nasional di bidang ekonomi. Saya akan menjelaskan pertama, yaitu implementasi politik strategi nasional di bidang hukum, yang dimana mengembangkan budaya hukum di semua lapisan masyarakat untuk terciptanya kesadaran dan kepatuhan hukum dalam kerangka supremasi hukum dan tegaknya negara hukum. Bagian yang kedua ada implementasi strategi nasional di bidang ekonomi, yang dimana mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan dengan prinsip persaingan sehat dan memperhatikan pertumbuhan ekonomi, nilai-nilai keadilan, kepentingan nasional, dan kualitas hidup. Kemudian pembahasan yang keenam ada perkembangan politik pembangunan nasional, yang dimana politik merupakan cara untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Tujuan politik bangsa Indonesia diatur dalam pembukaan Undang-Undang 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan dengan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dengan demikian, politik pembangunan harus berpedoman kepada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Makna pembangunan nasional. Pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia secara berkelanjutan dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tentang perkembangan globalisasi. Pelaksanaannya mengacu pada kepribadian bangsa-bangsa dan nilai luhur yang universal untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang berdaulat, mandiri, berkeadilan, sejahtera, maju, serta kukuh kekuatan moral dan etikanya. Keikutsertaan setiap warga negara dalam pembangunan nasional dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti mengikuti program wajib belajar,
membayar pajak, melestarikan lingkungan hidup, taati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjaga ketertiban umum, dan sebagainya. Pembangunan nasional mencangkup hal-hal yang bersifat lahiriah maupun batiniah yang selaras. Itulah sebabnya pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan manusia dan masyarakat Indonesia yang seutuhnya, yakni sejahtera lahir dan batin. Pembangunan nasional yang Kemudian dalam pembangunan nasional itu ada visi dan misi pembangunan nasional. Yang pertama itu ada visi pembangunan nasional tahun 2004 sampai 2009, yaitu terwujudnya kehidupan masyarakat bangsa dan negara yang aman, bersatu, rukun, dan damai. Yang kedua ada terwujudnya masyarakat bangsa dan negara yang menjunjung tinggi hukum, kesetaraan, dan hak asasi manusia. Yang ketiga ada terwujudnya perekonomian yang mampu menyediakan kesempatan kerja. Kemudian ada misi pembangunan nasional tahun 2004 sampai 2009, yaitu 1. Mewujudkan Indonesia yang aman dan damai. 2. Mewujudkan Indonesia yang adil dan demokratis. 3. Mewujudkan Indonesia yang sejahtera. Kesimpulan dari pembahasan yang tadi yaitu kita sebagai warga negara harus dapat memahami serta mendalami pengertian dan pemahaman dalam sistem politik strategi nasional demi menjadikan masyarakat yang mengerti pemahaman dalam sistem politik. Untuk itu, sebagai pemuda, marilah kita tanamkan jiwa berbangsa dan bernegara serta cinta tanah air demi menjaga nilai kebangsaan Indonesia. Baik, sekian dan terima kasih. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan.